Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah pembahasan eh, dari Sky Sport ya, di mana Cafe Solekol ini salah satu ya gua bisa bilang mungkin jurnalis dengan posisi yang cukup tinggi yang berada di Sky ini memberikan pendapat yang menarik. Dia menyebutkan bahwa ya Manchester United ini berada pada situasi yang sama, akan berada pada situasi yang sama di musim panas nanti. Bagaimana Manchester United ini akan berada pada situasi lagi-lagi ya Sobat Football United, situasi di musim panas mencari head coach atau manager. Ya, dia merupakan presenter Sky Sports dan juga jurnalis sport yang sangat berpengalaman. Dia mengatakan bahwa, dan menurut gue ini menarik ya, sekali lagi, ya Manchester United ini akan berada pada situasi yang sama di musim panas nanti, yaitu mencari manajer. Dan ini sudah terjadi bahkan dalam tempo yang cukup panjang. Dan ini tidak berubah ternyata. Cafe Solekol bahkan mengatakan selama 20 tahun terakhir. Jadi memang situasinya masih sama, masih berputar-putar. Dan menurut Cafe Solekol, yang akan gue bahas juga ya, situasi ini tidak akan berakhir kalau Manchester United tidak mengganti gaya kepemimpinannya. Padahal kita tahu semenjak 2 tahun yang lalu ya, 2024 awal tahun ya kan, Ineos ini masuk. Dia atau mereka ini menjadi pemilik minoritas dari Manchester United. Tapi ternyata setelah 2 tahun itu gaya yang sama masih terjadi di Manchester United. Padahal gue secara ringan amatiran, gue berharap ada sesuatu yang berbeda lah di Manchester United. Ada rencana yang lebih jelas, ada struktur yang lebih rapi, lebih solid. Sehingga ketika memutuskan mengganti manajer ataupun head coach apapun itu, bukan hanya karena misalnya performa saja yang turun gitu ya, kalah, tapi ada hal yang dianalisa yang lebih detail. Sebelum memecat ataupun mengakhiri kerjasama, itu bukan hanya karena hasil saja, tapi juga ada analisa-analisa yang lebih detail. Sehingga mungkin dari analisa-analisa yang lebih detail itu bisa disimpulkan, ini hal yang bisa kita perbaiki, ini hal yang harus kita rubah, yang harus kita lakukan. Atau justru sebaliknya, kita sudah tidak bisa, kita tidak mungkin lagi, dan nampaknya sang manajer ini sudah tidak bisa kemana-mana, kita selesaikan. Selama ini menurut gue terlalu sering Manchester United memvonis tidak bisa kemana-mana, sudah mentok, harus diselesaikan. Terlalu mudah sekali menurut gue. Terlalu mudah, terlalu simpel. Dan untuk klub seukuran Manchester United, hal ini menurut gue ternyata tidak pas. Hal ini menurut gue ya karena kenapa gue katakan tidak pas ya, karena selama kurang lebih berapa tahun belakangan ini ya, dengan gaya seperti ini justru Manchester United ini tidak stabil keadaannya, tidak konsisten. Bahkan satu-satunya yang konsisten di Manchester United adalah situasi tidak stabil itu sendiri. Dan ini kan sebenarnya sangat menyedihkan bahkan saat ini ya. Nah, ini juga ditegaskan oleh Cafe Solekol bahwa masalah di Manchester United ini bukan lagi tentang squad, bukan lagi soal masalah nama manajer atau head coach yang mungkin akan mereka kejar di bursa transfer musim panas. Ya, musim panas nanti Manchester United ini bukan hanya mencari pemain, tapi juga akan mencari head coach ya kan. Dan menurut gue ini merupakan sebuah langkah mundur, menurut gue secara ringan amatiran. Karena klub-klub lain yang lebih jelas, yang lebih solid, yang lebih rapi, mereka mengejar pemain. Mereka akan melengkapi kepingan-kepingan yang kurang, yang saat ini dinilai oleh masing-masing manajernya ataupun head coachnya harus diperbaiki untuk bisa lebih bersaing musim selanjutnya. Tapi tidak dengan Manchester United. Bayangkan Manchester United ini di musim panas nanti mereka akan mengejar head coach. Head coach dari situ baru mereka akan berpikir, setelah head coachnya sudah jelas siapa, baru mereka akan berpikir
kita butuh mendatangkan pemain A, B, C. Bukan berdasarkan pengalaman dari head coach itu di Manchester United, tapi berdasarkan analisa. Ya tentu saja tidak 100% salah, tapi kan berbeda. Menurut gue secara ringan amatiran, menurut keyakinan gue ya, ini kan tidak sama dibanding ketika sang pelatih sudah memiliki pengalaman dulu di skuadnya, melatih, merasakan betul dari secara teknis dan juga secara non teknis. Oke, ada beberapa kekurangan ini di skuad ini dengan pemain ABC ya kan, mungkin ini harus kita lepas, kita akan seperti itu. Tapi tidak dengan Manchester United. Sekali lagi, ini belum lagi situasi tentu saja head coach baru, dia harus menyusun staf kepelatihan yang baru juga ya kan. Hal-hal seperti itulah Manchester United mengalami kemunduran lagi, dan ini berputar-putar betul, bahkan dengan struktur organisasi yang saat ini baru. Karena kalau melihat misalnya 3 tahun yang lalu, Manchester United tidak punya semacam kayak gaya football director yang punya tugas yang berbeda dengan head coach. Dulu lebih ke manajer, sekarang lebih ke head coach. Ini hal yang baru, tapi ternyata sama lagi nih, berputar-putar lagi. Cafe Solskjaer mengatakan ini hanya bisa diakhiri kalau ada struktur kepemilikan yang berbeda. Dan kita tahu, dan memang ini sudah sangat diketahui juga ya oleh banyak fans, kepemilikan Manchester United yang bersumber pada Glazer inilah yang membuat Manchester United tidak kemana-mana. Tapi gue secara ringan amatiran sendiri merasa sebenarnya ada hal yang aneh gitu loh. Kenapa? Karena dari sisi football operation, Glazer ini sudah sangat pasif sekali. Dilimpahkan kepada Ineos. Dan ternyata dengan Ineos pun kita masih berputar-putar di hal yang sama. Dari situ menurut gue ada hal yang sedikit kompleks. Ini bukan hanya tentang kepemilikan saja, tapi juga bagaimana operasional klub. Strukturnya mungkin sudah benar. Secara teori mungkin strukturnya sudah benar. Ada CEO, ada football director, tadinya sporting ya kan, tapi sekarang sporting director, tapi sekarang football director. Oke. Lalu ada posisi director of recruitment. Ada banyak posisi. Menurut gue sudah oke. Permasalahannya yaitu adalah orang-orang yang menempati pos-pos itu. Terutama dari sisi football operation. Karena kita bisa lihat misalnya dari kabar-kabar yang ada ya, penunjukan Ruben Amorim, pemecatan Ruben Amorim, penunjukan Erik ten Hag, pemecatan Erik ten Hag dilakukan dengan orang-orang tertentu, di mana orang-orang itu yang harusnya bisa bersinergi satu dan yang lain justru tidak. Harusnya bisa membuat keputusan-keputusan yang berdampak untuk jangka menengah, paling tidak seperti itu, tapi saat ini lebih ke jangka pendek dan jangka pendek. Bahkan dengan memecat Ruben Amorim dan menunjuk Michael Carrick, dari artikel yang ataupun berita yang gue bahas juga di channel ini kan, mereka memang mengincar sesuatu ataupun mereka akan menjalankan hal dengan jangka pendek banget. Memang hanya sampai 4 bulan ke depan, itu saja. Pragmatis, mereka 4 bulan ke depan mendapatkan tiket Eropa, sudah itu. Bagaimana dengan selanjutnya? Oh, nanti dulu. Padahal menurut gua, klub-klub lain bukan bisa jadi, sangat mungkin mereka sudah mulai berpikir bukan hanya bagaimana menyelesaikan musim ini, tapi menyelesaikan musim ini lalu disambung dengan musim selanjutnya. Mereka menurut gue sudah banyak mungkin ya, apalagi kalau kita berbicara scope yang lebih luas di Eropa. Yes, mereka konsentrasi betul untuk bisa finish di posisi yang terbaik yang mereka bisa musim ini, tapi mereka juga sudah mulai ancang-ancang ini ya. Mungkin masih 1-2 step awal bagaimana untuk ke musim depan. Sementara Manchester United masih sangat pragmatis sekali, masih sangat pendek sekali. Dan ya ini menurut gue merupakan sebuah kemunduran juga. Musim ini Manchester United dengan Michael Carrick banyak kemungkinan sih. Gue berkata seperti ini bukan berarti terus gue pesimis, enggak. Bisa jadi Manchester United tepat menunjuk Michael Carrick.
Maksud gue tepat bagaimana? Michael Carrick akan membawa Manchester United untuk finish di zona Eropa musim ini. Bisa terjadi? Bisa. Dan kalau itu terjadi gue happy. Gue sangat senang sekali. Di satu sisi. Tapi di sisi lainnya, kalau gue merefleksi misalnya berkaca dari apa yang terjadi di periode-periode sebelumnya, jangan lupa loh, periode-periode sebelumnya itu Manchester United bukannya tanpa kesuksesan. Trofi didapatkan, kompetisi Eropa diikuti juga, ya kan? Mereka bisa berlagak di sana gitu loh, di posisi-posisi tinggi bahkan. Tapi selanjutnya kan ada hal yang berputar lagi dan lagi gitu loh. Justru di situ. Karena apapun raihan dari Michael Carrick di akhir musim ini, di musim panas, Manchester United akan melakukan kegiatan yang mereka lakukan cukup sering beberapa tahun belakangan. Bahkan Cafe Soyakol tadi mengatakan 20 tahun terakhir. Salah satu support menurut gue yang penting dari manajemen Manchester United kepada head coach adalah bukan hanya terkait dengan transfer. Yang selama ini ternyata dari beberapa informasi pun juga tidak diberikan secara absolut menurut gue ya. Tapi juga bagaimana manajemen ini bisa melakukan proteksi. Bisa membuat head coach itu bekerja dengan nyaman. Head coach Manchester United ini salah satu pekerjaan dengan beban terbesar menurut gue. Dengan tekanan yang juga tertinggi di dunia sepak bola. Sehingga coba bayangkan ya, dari luar saja dia sudah bisa mendapatkan tekanan yang sangat-sangat masif, sangat-sangat besar. Lalu dari dalam, manajemen bukannya memberikan support, bukannya memberikan semacam kayak lingkungan yang lebih nyaman dari segala beban dan juga tekanan itu, tapi justru memberikan sesuatu yang lebih besar lagi. Kan menurut gue mungkin tidak ideal. Dan selama itu masih belum bisa dilakukan oleh manajemen Manchester United, sekali lagi gue berkata ini bukan berarti terus manajemen harus memanjakan head coach selanjutnya, oh tidak. Tapi mereka betul-betul harus mencari nama yang mereka bisa ajak untuk bekerja sama, untuk sinergi. Tapi sebelum itu pun juga mereka harus bisa mendefinisikan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Visinya seperti apa. Baik visi permainan maupun juga visi klub. Gue masih ragu itu bisa dilakukan untuk musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.